Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Sesuai dengan tema kelompok kami, yaitu filantropi, dan juga dari diskusi kelompok, kami membuat perusahaan tentang pemberdayaan kepada anak jalanan. Nama perusahaan kami adalah Rumah Singgah Winataf. Winataf sendiri adalah nama dari anggota-anggota kelompok kami, yaitu Darwis, Nadia, Arsya, Mita, Fitri, dan Fawas. Berikut ini adalah visi dan misi dari kelompok kami. Visi yang pertama, menjadi salah satu lembaga swadaya masyarakat dengan pengelolaan rumah singgah terbaik pada tahun 2030, terutama untuk anak jalanan yang terlantar di Depok. Yang kedua, menjadi rumah singgah yang bisa melayani 300 anak jalanan terlantar serta kurang mampu, agar menjadi anak bangsa yang konstruktif dan bermartabat, sejalan dengan potensi yang dimilikinya untuk mewujudkan masa depan bangsa yang lebih berkualitas. Adapun misinya, yang pertama, mengadakan edukasi berupa ilmu pendidikan maupun nilai moral dan keagamaan agar lebih baik dalam hidup dan mengurangi kegiatan negatif. Yang kedua, melakukan pemberdayaan dengan cara memotivasi atau mendorong untuk mengembangkan minat dan bakatnya dan menggali potensi yang ada di dirinya. Yang ketiga, menciptakan individu yang lebih produktif dan dapat berguna untuk masyarakat. Tentang perusahaan, Rumah Singgah Winataf adalah salah satu lembaga swadaya masyarakat di Depok yang didirikan sebagai bentuk nyata kepedulian masyarakat terhadap keprihatinan anak jalanan untuk menjadi manusia yang lebih baik. Karena bagaimanapun, anak jalanan adalah sebagai bagian dari tanggung jawab kemanusiaan yang harus dipenuhi hak dan kewajibannya sebagai makhluk yang bermartabat. Oleh karena itu, Rumah Singgah Winataf sebagai lembaga swadaya sangat berperan penting dalam upaya penyelesaian masalah yang sedang dihadapi anak jalanan. Program Rumah Singgah Winataf, bidang pendidikan. Pertama, anak binaan dapat menyelesaikan program paket A dan B sesuai yang diharapkan. Yang kedua, anak binaan dapat membaca Al-Quran dan menghafal surat-surat pendek. Yang ketiga, anak binaan dapat melanjutkan sekolah sesuai dengan cita-citanya. Yang keempat, anak binaan dapat menggunakan teknologi yang ada untuk bisa bersaing dengan yang lain. Bidang kesehatan. Yang pertama, anak mendapat asupan gizi yang diperlukan untuk perkembangan tubuhnya. Dan yang kedua, anak mendapatkan informasi tentang hidup sehat. Pembinaan keterampilan dan usaha. Yang pertama, entrepreneur, dan yang kedua, berkarya. Target sasaran yang akan kita bidik yaitu 10% remaja kisaran usia 17-19 tahun, 30% remaja kisaran usia 15-17 tahun, dan 60% anak usia di bawah 14 tahun. Organizing. 1. Fasilitator roles yang ditangani oleh Ahmad Fawas Hafizidan. Tugasnya ialah 1. Memberikan pendampingan pada komunitas. 2. Mampu mengembangkan semangat komunitas. 3. Memberi dorongan dan motivasi agar kewajiban berjalan semakin efisien dan efektif. 4. Memperluas jalinan kerjasama antar pihak. 5. Mensupport dan memberi dukungan secara penuh. 6. Menghargai kontribusi dan kerjasama dalam menciptakan pembangunan. 7. Memberikan fasilitas terhadap manusia. 3. Educational roles ditangani oleh Fatmita Nabila. Tugasnya ialah 1. Mampu memanfaatkan peranan dalam menentukan agenda. 2. Memberikan edukasi atau pembelajaran pada komunitas. 3. Mampu meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman. 4. Meningkatkan kesadaran, memberi informasi, dan berbagai wawasan. Representational roles oleh Ananda Delvinadia. Yang pertama, menjalin interaksi. 2. Mencari bantuan modal usaha. 3. Mengikuti pelatihan pengembangan. Technical roles oleh Darwin Mujahid.
Yang pertama, sebagai koordinator lapangan ketika akan hari pemberdayaan. 2. Men-screening mana daerah target. 3. Men-screening zona pembagian anak-anak terbanyak. 4. Memastikan setiap kali pemberdayaan akan aman dan kondusif. Administrasi oleh Fitri Aprilia. Pertama, mencatat setiap anak-anak yang akan dibina. 2. Mencatat dan mendata anak-anak yang dapat dikatakan berdikari. 3. Mendata setiap keperluan perusahaan. 4. Mendata hasil-hasil laporan perusahaan. 5. Merapikan berkas-berkas perusahaan. 6. Menyiapkan segala keperluan surat menyurat departemen lain. Keuangan oleh Arsya Nurmadewi. Yang pertama, penerimaan dan pencatatan dari mana uang masuk. 2. Pencatatan bagaimana uang keluar. 3. Mengoptimalkan pemakaian uang dengan efektif dan efisien. Koordinator. Yang pertama, fasilitator role berkoordinasi dengan publik untuk mempresentasikan segala kegiatan. Yang kedua, keuangan berkoordinasi terhadap administrasi untuk mensinkronisasikan data. Yang ketiga, educational role berkoordinasi dengan para tenaga pengajar yang ada di perusahaan untuk mencapai target yang diinginkan. Dan yang terakhir, technical role mengkoordinasikan segala bentuk program kerja untuk dipresentatifkan dan setiap departemen. Monitoring dan reorganisasi. Yang pertama, sosialisasi program kerja. Yang kedua, melakukan pendampingan pemberdayaan untuk tercapainya misi. Yang ketiga, menganalisa proses kerja. Yang keempat, mencari hambatan. Dan yang terakhir, mengukur kinerja tujuan yang sudah dicapai. Selanjutnya adalah budaya organisasi. Yang pertama, budaya spiritual. Kesadaran bahwa manusia memiliki kehidupan batin yang tumbuh dan ditumbuhkan oleh pekerjaan yang bermakna yang berlangsung dalam konteks komunitas. Yang kedua, budaya yang kami miliki adalah budaya disiplin. Salah satu faktor penting untuk menghasilkan kinerja terbaik. Yang ketiga, budaya kerja produktif. Sistem nilai yang mengandung cita-cita organisasi sebagai sistem. Budaya fokus. Budaya fokus khusus dalam melakukan suatu hal yang dikerjakan dengan sungguh. Dan yang terakhir adalah budaya amanah. Jujur atau dapat dipercaya itu sesuatu yang dipercayakan atau dititipkan. Dan budaya ini adalah budaya penting ketika semua tanggung jawab dan semua amanah yang diberikan oleh para donatur. Berita acara. Ananda Delvinadia bertugas membuat budaya organisasi, Arsya Nurmadewi membuat organizing, koordinator, monitoring, dan reorganisasi, serta program rumah singgah. Fatmita Nabila bertugas membuat visi, latar belakang, PPT, dan video. Fitri Aprilia sebagai organizing dan departementalisasi. Darwis Mujahid bertugas sebagai membuat program rumah singgah. Ahmad Fawaz Hafizidan bertugas membuat misi dan target rumah singgah. Jazakumullah khairan kasiran atas perhatiannya. Saya mewakili teman-teman mengucapkan mohon maaf apabila banyak salah dan dalam perkataan kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.